Berikut adalah naskah surat Al-Baqarah dalam huruf Arab. Surat Al-Baqarah ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ayat Juni 20. والذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. Tafsir Al-Quran Nusantara. Berikut adalah penjelasan surat Al-Baqarah ayat Januari 10. Ayat 1-5. Pengenalan 3 golongan manusia. 1. Ayat 1. Alif Lam Mim. Kitab, Al-Quran, ini tidak ada keraguan padanya, sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Arti tekstual, Al-Quran adalah kitab petunjuk yang tidak ada keraguan. Al-Quran adalah sumber pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Contoh, mengikuti ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. 1. Ayat 2-3. Mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, Muhammad, dan apa yang diturunkan sebelummu, dan mereka yakin akan akhirat. Arti tekstual, ciri-ciri orang beriman. Orang beriman memiliki keyakinan yang kuat dan menjalankan ibadah dengan benar. Contoh, menjalankan sholat 5 waktu dan berzakat. 1. Ayat 4-5. Mereka itu berada di atas jalan yang lurus dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan ada pula orang-orang yang tidak mengerti Al-Quran, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Arti tekstual, perbandingan antara orang beriman dan tidak beriman. Orang yang tidak mengerti Al-Quran seperti binatang ternak yang tidak memiliki akal. Contoh, mengabaikan ajaran Al-Quran dan hidup seperti binatang. Ayat Juni 10, sikap orang-orang munafik. 1. Ayat 6-7, sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik kamu berikan peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan telinga mereka, dan penglihatan mereka telah tertutup. Arti tekstual, orang kafir tidak akan beriman meskipun diberi peringatan. Orang yang menolak kebenaran tidak akan menerima kebenaran. Contoh, menolak ajaran Islam meskipun telah diberi penjelasan. 1. Ayat 8-9, dan di antara mereka ada yang mendengar peringatan kepadamu, tetapi mereka tidak mau memahami, karena Allah telah mengunci hati mereka. Dan bagi mereka azab yang pedih. Arti tekstual, orang munafik tidak mau memahami kebenaran. Orang yang tidak mau menerima kebenaran akan mendapatkan azab. Contoh, menolak kebenaran dan melakukan kejahatan. 1. Ayat 10,
Dan di antara mereka ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Arti tekstual, orang munafik mengaku beriman, tapi tidak benar-benar beriman. Orang yang berpura-pura beriman akan mendapatkan hukuman. Contoh, mengaku beriman tapi melakukan perbuatan tidak terpuji. Contoh ayat 1:5, seorang muslim yang menjalankan sholat 5 waktu dan berzakat dengan benar, menunjukkan keyakinan yang kuat dan menjalankan ibadah dengan benar. Contoh ayat Juni 10, seorang politisi yang berpura-pura beriman untuk mendapatkan dukungan rakyat, tapi melakukan korupsi dan penindasan, menunjukkan sikap munafik yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Berikut adalah penjelasan surat Al-Baqarah ayat Januari 10 dalam narasi sastra. Di awal kitab suci Al-Quran, surat Al-Baqarah membuka pintu kebijaksanaan dengan kalimat Alif Lam Mim. 3 huruf ini merupakan simbol kekuatan dan kebijaksanaan Allah yang tak terhingga. Ayat pertama ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah kitab petunjuk yang tidak ada keraguan padanya, sebagai pedoman bagi mereka yang bertakwa. Orang-orang beriman, seperti digambarkan dalam ayat 2-3, memiliki ciri-ciri yang jelas. Mereka beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang diberikan kepada mereka. Mereka yakin akan akhirat dan menjalankan ibadah dengan benar. Mereka berjalan di atas jalan yang lurus dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Namun, ada pula orang-orang yang tidak mengerti kebenaran ini. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ayat 4-5 menggambarkan perbedaan antara orang beriman dan tidak beriman. Orang yang tidak mengerti Al-Quran hidup tanpa arah, tanpa pedoman, dan tanpa tujuan. Ayat Juni 10 menggambarkan sikap orang-orang munafik yang menolak kebenaran. Mereka tidak mau memahami dan tidak mau menerima peringatan. Allah telah mengunci hati dan telinga mereka, dan penglihatan mereka telah tertutup. Mereka berkata, kami beriman, tapi tidak benar-benar beriman. Mereka berpura-pura beriman untuk mencapai tujuan duniawi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat contoh-contoh ini. Orang yang menjalankan sholat 5 waktu dan berzakat dengan benar menunjukkan keyakinan yang kuat. Sementara itu, orang yang berpura-pura beriman untuk mendapatkan kekuasaan atau keuntungan duniawi akan mendapatkan hukuman yang pedih. Semoga penjelasan ini membantu kita memahami kebijaksanaan surat Al-Baqarah dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah penjelasan surat Al-Baqarah ayat November 20. Ayat November 15, peringatan bagi orang-orang munafik. Ayat November 15 menggambarkan sikap orang-orang munafik yang berpura-pura beriman, tetapi melakukan kejahatan. Mereka mencoba menghancurkan keimanan orang lain dan menyebarkan kekacauan. Ayat 11. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadil. Arti tekstual, peringatan agar tidak melakukan kerusakan. Orang munafik berpura-pura mengadil, tapi melakukan kejahatan. Contoh, korupsi dan penindasan. Ayat Desember 15. Mereka itu orang-orang yang kafir, tetapi mereka tidak mengetahui. Mereka membuat rencana, tetapi Allah juga membuat rencana. Dan Allah adalah sebaik-baik pembuat rencana. Arti tekstual, Allah menggagalkan rencana orang munafik. Orang munafik tidak akan berhasil dalam rencana mereka. Contoh, upaya menghancurkan keimanan orang lain gagal. Ayat 16-20, kegagalan orang-orang munafik. Ayat 16-20 menjelaskan kegagalan orang-orang munafik dalam mencapai tujuan mereka. Ayat 16. Mereka membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perniagaan mereka tidak menguntungkan dan mereka tidak mendapat petunjuk. Arti tekstual,
kegagalan orang munafik dalam mencapai tujuan. Orang munafik tidak akan mendapatkan keuntungan. Contoh, kegagalan dalam mencapai kekuasaan. Ayat 17-20. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka apabila api itu menerangi sekelilingnya, Allah menghilangkan cahaya mereka, dan meninggalkan mereka dalam kegelapan yang tidak terlihat. Arti tekstual, kegagalan orang munafik seperti api yang padam. Orang munafik tidak akan mendapatkan pencerahan. Contoh, kegagalan dalam mencapai kebenaran. Contoh ayat November 15, seorang politisi yang berpura-pura beriman, tapi melakukan korupsi dan penindasan. Contoh ayat 16-20, seorang pengusaha yang mencoba menghancurkan reputasi pesaing, tapi gagal dan kehilangan kepercayaan konsumen.